Oke, selanjutnya adalah tahapan importing data atau memasukkan data koordinat yang telah tadi kita siapkan. Nah, tadi kita sudah menyiapkan koordinat dalam format P, E, M, Z, T yang dalam bentuk TXT. Nah, sebelum kita mulai untuk import data, itu kita sesuaikan dulu sistem koordinatnya, sistem koordinat gambar dengan sistem koordinat yang kita gunakan ketika mengukur. Kita buat file baru dulu ya. Lembar kerja baru. Nah, langsung klik saja di keyboard, edit drawing setting ini. Kita pilih. Nah, di pengukuran ini saya menggunakan sistem koordinat UTM zona 48. Maka di sini juga kita samakan datumnya menggunakan UTM Request 84 ini. Kemudian zonanya itu kita pilih yang 48S. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, itu cara menentukan zona UTM. Bisa kita cari di Google, klik saja zona UTM, kemudian kita lihat di gambar petanya ini. Nah, untuk menentukannya itu sesuaikan dengan posisi kita. Bisa saya sedang mengukur di Lampung, maka di Lampung itu menggunakan zona 48S. Atau misal saya mengukur di daerah Jogja ataupun Solo menggunakan zona 49S. Nah, inilah yang kita sesuaikan dengan zona UTM-nya. Kemudian kembali ke civil 3D tadi. Ini kita sesuaikan, langsung klik saja apply. Kemudian oke. Nah, setelah dia menggunakan sistem koordinat yang sama, baru kita masukkan poinnya dengan cara ke menu poin. Nah, ini misal teman-teman belum muncul ininya, menu ini, itu ada di menu view, kemudian klik tool space. Nah, di sini, biar agar kita gampang ya, shortcut untuk menu-menunya. Atau di menu home di poin ini juga bisa. Kita dari sini saja. Klik kanan di poin, klik create, kemudian klik yang ini untuk import. Nah, kalau yang ini, tanda tambah ini untuk kita masukkan poin secara manual. Manual itu artinya kita masukkan, kita masukkan data koordinatnya secara manual. Misal kita klik, kemudian kita buat nama poinnya apa, SH misalkan. Atau titik berdiri alat. Kemudian kita masukkan nilai elevasinya, misalkan 160,02. Nah, kemudian maka akan terbentuk titik di sini. Seperti itu. Cuman kita memasukkan data koordinat yang sudah ada. Langsung saja klik di sini, kemudian klik tanda tambah, kemudian kita pilih koordinatnya. Open. Nah, itu tadi fungsi kita menentukan formatnya, yaitu P dulu, poin dulu, kemudian easting, kemudian northing, kemudian elevasi, baru deskripsinya. Nah, kemudian kita pilih di sini PNZD. Kita pilih yang space delimited. Mungkin beberapa di sini nanti ada tulisannya yang comma delimited. Itu kita pilih yang space delimited ini. Karena kita menggunakan pemisah spasi. Nah, itu pemisah spasinya. Kita pilih yang ini saja. Kemudian ini klik add point to point group untuk memberikan label atau memberikan nama dari kelompok koordinat ini. Ini koordinat apa sih yang kita masukin? Bisa kita kasih nama di sini. Klik yang ini, kita kasih nama misalkan koordinat tanah asli. Oke, kita klik oke. Nah, maka dia akan muncul di sini di point group ini, namanya tadi koordinat tanah asli. Seandainya kita melakukan importing data lagi, maka kita bisa memberikan nama yang berbeda. Nah, kemudian kita munculkan di sini, koordinatnya kan belum muncul nih, karena dia masih berada tepat di posisinya, sedangkan gambar kita masih di posisi yang berbeda. Maka kita langsung zoom ke posisi titik itu berada dengan cara klik Z di keyboard, atau klik zoom, nih, pilih. Kemudian kita klik E, atau extend ini. Nah, inilah titik kita. Nah, setelah kita berhasil memunculkan titik, selanjutnya kita edit dari tampilan titik ini agar memiliki tampilan yang enak lah kita lihatnya, agar tidak bertumpuk-tumpuk seperti ini. Dengan cara klik kanan pada nama dari koordinat yang kita masukin tadi, kemudian kita klik properties. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu untuk mengedit titiknya saja.
itu bisa kita pilih macam-macam bentuk dari titiknya. Kita pilih yang basic, kemudian kita pilih yang ini. Ini bisa kita pilih apa namanya itu bentuk dari titiknya, mau dia tanda tambah, terus ada bulatan tengahnya, kemudian untuk ukurannya bisa kita pilih ukurannya agar tidak saling menampal seperti ini atau bertabrakan seperti ini. Kemudian kita klik apply, oke, apply lagi. Nah, dia sudah sesuai. Kemudian untuk tampilan keterangannya ini bisa kita sesuaikan, mau dia menampilkan poin, kemudian nilai elevasi dan deskripsi, ataupun dia hanya menampilkan deskripsi saja, atau elevasinya saja, atau hanya poinnya saja, atau semuanya. Nah, di sini saya akan menampilkan tiga-tiganya, kemudian kita klik di sini. Ini termasuk untuk mengatur warnanya juga ya. Nah, pertama kita di sini kan ada tiga nih, ada poin, ada elevasi, sama ada deskripsi. Nah, ini masing-masing pengaturannya. Saat ini kita sedang mengatur untuk deskripsi poinnya dulu. Kita atur tingginya di sini. Kemudian kita atur warnanya di sini. Kemudian, nah gap ini adalah jarak antar tulisan ini. Nah, ini kita nolkan saja agar tulisannya saling mendekati. Nah, kemudian kita atur juga yang point number sama, agar sama. Kemudian poin elevasi juga sama. Oke, kita klik apply. Nah, maka tampilan titik-titiknya sudah sesuai dengan selera kita atau dengan yang kita butuhkan. Seperti ini kan lebih jelas. Oke, sekian untuk cara menampilkan atau memunculkan ataupun cara import titik ke Civil 3D ataupun AutoCAD. Terima kasih.